Otoritas Jasa Keuangan OJK guru ini menjadi profesi yang paling banyak terjerat pinjaman online ilegal. Berita seputar banyaknya guru terjerat pinjaman online ini sebenarnya sudah beredar di masyarakat sejak akhir tahun 2022 lalu. Berita ini sendiri dasari hasil riset No Limit Indonesia, di mana sebanyak 42% guru terjebak dalam jeratan pinjaman online atau pinjol dan menduduki urutan pertama dari hasil riset tersebut. Seperti yang dialami S, seorang guru TK di Malang, Jawa Timur. Tidak hanya terjerat pinjaman online, namun juga kehilangan pekerjaan sebagai guru karena dianggap telah mempermalukan institusi tempat ia bekerja. Awal kan saya butuh 2,5 juta. Untuk pinjaman awal kan tidak bisa 2,5 juta. Nah di situ saya pinjam di beberapa aplikasi sampai pas 2,5 juta. Nah setelah itu kan itu jangka waktunya 7 hari harus segera saya bayar. Nah untuk membayar satu aplikasi ini saya kan nggak punya uang. Akhirnya saya pinjam di aplikasi lain, di beberapa aplikasi 2-3 untuk membayar aplikasi satu ini. Dan begitu seterusnya. Karena memang untuk membayar tidak ada gitu. Sementara dari mereka belum 7 hari, 5 hari sudah segera membayar dengan ancaman mau menagih ke kontak-kontak yang ada di HP saya. Jadi dari kondisi seperti itu saya pinjam lagi supaya mereka nggak neror. Miris memang, mengingat guru sebagai sebuah profesi yang mengandalkan kecerdasan intelektual bisa terjebak dalam muslihat pinjol. Hal senada pun diungkapkan oleh Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriwan Salim. Menurutnya, sebagai figur pendidik, guru seharusnya bisa bertindak lebih rasional dan melek literasi finansial. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Profesor Unifa Rosyidi pun merasa prihatin dengan fenomena ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Menurut riset yang sama, ada beberapa alasan kenapa seorang terjerat pinjol. Pertama, untuk membayar utang. Kedua, latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Ketiga, ingin mencairkan dana lebih cepat. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Yang terakhir, karena alasan mendesak. Hal yang hampir sama diungkapkan Renal Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia. Menurutnya, faktor-faktor seorang terjerat pinjol antara lain remunerasi minim, himpitan kebutuhan, dan literasi keuangan rendah. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perlindungan Konsumen, Frederika Widyasari Dewi menjelaskan, literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu faktor penting kenapa seorang bisa terjerat pinjol. Melihat dari beberapa faktor tersebut, sangat wajar jika guru menjadi sasaran jeratan pinjol. Hal ini mengingat kesejahteraan guru masih jadi pekerjaan rumah yang belum mampu diatasi oleh pemerintah kita. Seperti yang dipaparkan oleh Unifa Rosyidi, Ketua Umum PBPGRI, ada sekitar 48% guru memiliki status yang tidak jelas alias bukan PNS atau guru tetap yayasan. Bahkan menurut Satriwan, Koordinator Nasional P2G, rata-rata gaji guru non-PNS di bawah UMP atau UMK daerah, yakni berkisar pada angka 500.000 hingga 1 juta per bulan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di Pasal 14, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Di sisi lain harus diakui bahwa secara umum tingkat literasi finansial masyarakat kita, tidak terkecuali guru, masih sangat rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 lalu, indeks literasi keuangan atau masyarakat yang melek keuangan baru 49%. Jadi, langkah yang perlu dilakukan agar tidak banyak lagi guru terjebak pinjol, diantaranya perlu adanya edukasi yang masif dari stakeholder terkait kepada guru perihal literasi keuangan. Lalu, guru sebagai insan terpelajar juga harus lebih memahami pentingnya memahami literasi keuangan. Dan yang terakhir, tentu saja, pemerintah harus lebih memperhatikan kesejahteraan guru, terutama yang berstatus non-PNS.